Perkenalkan, nama saya Alfasidi Pratama dengan NIM 23302004. Di sini saya akan menjelaskan definisi korporasi dan kejahatan oleh korporasi. Korporasi merupakan istilah yang bisa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lainnya, khususnya dalam bidang perdata, sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut rechtsperson. Dalam hukum pidana positif, konsep korporasi mempunyai makna yang lebih luas dari pengertian badan hukum. Dalam tindak pidana pencucian uang, korporasi diartikan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian tersebut berarti lebih luas dari pengertian badan hukum dalam konsep hukum perdata, atau dapat dikatakan bahwa pengertian badan hukum dalam konsep hukum perdata, atau dapat dikatakan bahwa setiap badan hukum merupakan korporasi. Tetapi tidak semua korporasi merupakan badan hukum, karena ada korporasi-korporasi yang bukan merupakan badan hukum, yaitu kumpulan yang terorganisir dari orang dan atau kekayaan yang bukan merupakan badan hukum, misalnya perseroan firma. Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih terbatas dalam ketentuan undang-undang di luar KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut mempunyai konsep korporasi sebagai kumpulan terorganisir dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketidaksamaan dan ketidaksempurnaan dan perundang-undangan tentang makna korporasi tidak menjadi halangan untuk menyatakan keberadaan korporasi, terutama jika korporasi tersebut sudah berfungsi bagi kehidupan dalam masyarakat dan dari sudut kemasyarakatan korporasi tersebut memang diperlukan. Selanjutnya, munculnya fenomena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi, namun juga dilakukan badan hukum atau dalam bentuk korporasi menjadi perhatian internasional. Pertemuan tingkat dunia di dalam Kongres keempat PBB United Nations pada tahun 1970 tentang pencegahan kejahatan di Jenewa dibicarakan juga perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, yang salah satunya adalah dalam bentuk crime and business, yang kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha atau industri, yang ada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat. Kejahatan yang dilakukan korporasi begitu profesional dengan struktur organisasi yang begitu luas, menjadi ruang yang potensial munculnya kejahatan sehingga sulit untuk diberikan batasan apakah yang dilakukan korporasi sebagai kejahatan ataukah tidak. Hal ini diungkapkan oleh Michael Blankenship dalam perkembangan kejahatan dilakukan secara terorganisir dalam perwujudan korporasi. Banyak istilah atau pengertian kejahatan korporasi, sering terjadi kerancuan dalam membedakan mana sebenarnya kejahatan korporasi, baik dari pelaku maupun karakteristik kejahatan tersebut. Dijelaskan dengan beberapa batasan pengertian kejahatan kaitannya dengan korporasi, diantaranya adalah yang pertama, crime for corporation merupakan kejahatan korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi itu sendiri, bukan untuk kepentingan individu atau pelaku. Itu dilakukan oleh organ korporasi pengurus semata-mata hanya untuk keuntungan korporasi. Selanjutnya, kedua, crime against corporation, kejahatan yang dilakukan untuk kepentingan individu yang sering dilakukan oleh pekerja korporasi terhadap korporasi tersebut, misalnya penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan dan korporasi itu sendiri. Selanjutnya, ketiga, criminal corporation, korporasi yang sengaja dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Kedudukan korporasi di sini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Korporasi hanya sebagai topeng dan tujuan jahatnya. Pembedaan di atas semakin menunjukkan ternyata kejahatan tidak akan dilakukan secara personal,
akan tetapi sudah begitu profesional dalam suatu wadah organisasi. Selanjutnya, korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam hukum dikenal pengertian subjek hukum yang dalam istilah Belanda meliputi person dan rechtsperson. Person adalah manusia atau orang yang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum, khususnya hukum perdata. Rechtsperson ialah badan hukum dan kewenangan untuk bertindak dalam lapangan hukum. Landasan hukum bagi berdirinya sebuah PT sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1905 tentang perseroan terbatas, di mana pasal 1 angka 1 menyebutkan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam korporasi memiliki beberapa teori, ini ada 3 teori. Yang pertama, teori strict liability. Dalam konsep tersebut, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen wakil, atau pegawainya di bidang hukum pidana. Strict liability berarti niat jahat atau tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur mencerminkan sifat melawan hukum atau actus reus, meskipun niat kecerobohan atau pengetahuan mungkin disyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tidak pidana lain. Selanjutnya, korporasi vicarious liability. Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dilakukan bahwa atasan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya, sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum vicarious liability adalah seorang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Di antara ahli yang mengkaji teori ini dengan bertolak hubungan pekerjaan dalam kaitannya dengan vicarious liability, Peter Gilles membuat beberapa pemikiran sebagai berikut. Suatu perusahaan, seperti halnya dengan manusia sebagai pelaku atau pengusaha, dapat mempertanggungjawabkan secara mengganti untuk perbuatan yang dilakukan oleh karyawan agennya. Pertanggungjawaban demikian hanya timbul untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious. Selanjutnya, teori terakhir, teori identification, pertanggungjawaban pidana langsung, yang juga berarti menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka dipandang dengan tujuan tertentu dengan cara yang khusus sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas dibanding dengan apabila didasar pada doktrin vicarious. Teori ini menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi konsepsi. Ini disebut juga doktrin. Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Pidana KUHP belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum pidana, rechtsperson, atau korporasi sebagai subjek yang dapat dikenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang. Terminologi lain yang dipakai dalam KUHP adalah warga negara sebagai disebutkan dalam pasal 15 KUHP, yang pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu di luar wilayah Indonesia. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.